Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja POK TNL Sunter. Dan juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lise Patiapon STH. Demikian kami sampaikan, majelis mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan namanya. Untuk itu mari kita berdiri dan menyanyi Pujilah Sang Pencipta. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini di dalam pemahaman iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema kita di pagi hari ini, teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Pasti lemah lembut
Jemaat silakan duduk. Mari kita satu dalam doa dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata dan perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Doa ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, saat ini saya undang jemaat berdiri untuk kita menerima pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan pengampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jiwaku pun
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan bagian Alkitab yang hendak kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman kehidupan kami, saat ini kami telah siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Sebab itu tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memahami akan firman Tuhan bagi kehidupan kami, menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua masih tetap dilindung, dipelihara oleh Tuhan. Walaupun kita harus menghadapi pergumulan yang begitu panjang dalam kehidupan kita, namun kita terus merasakan kasih dan naungan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Tema kita pada saat ini adalah teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nampaknya tanpa kita sadar bahwa kita senang sekali ya membicarakan kelemahan atau kesalahan orang lain. Apalagi kalau ada orang yang jatuh karena kesalahan yang dilakukan dia, maka kita langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosip.
atau perguncingan untuk membuat orang tersebut tersudut atau mempermalukan orang tersebut. Firman Tuhan katakan bahwa waspadalah, sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita sadar bahwa seharusnya dan selayaknya kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harusnya kita melihat hal yang dilakukan oleh orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, haruslah kita menegur dia, membawa dia untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Artinya kita harus menuntun orang itu untuk masuk di dalam terang, untuk memiliki keselamatan. Jangan sebaliknya kita mempermalukan dia atau menyudutkan dia. Nah, bagaimana caranya agar orang tersebut kita kembali dapat merebut dia untuk dia tanggalkan segala kehidupan dia yang lama, untuk dia tanggalkan segala kesalahan dan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan pada saat ini yang kita baca, yaitu dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20, yaitu tentang menasehati sesama saudara. Di sini Tuhan Yesus memberikan 3 metode untuk bagaimana kita dapat melakukan itu untuk mengeluarkan orang tersebut dari kehidupan dia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita menegur dia di bawah 4 mata. Artinya antara dia dengan kita. Tidak boleh menghadirkan orang ketiga. Karena disinilah ketika kita menegur dia, maka dia akan terbuka dengan segala kesalahan, dengan segala tindakan yang dia lakukan. Dan di dalam firman Tuhan, ketika dia mendengar nasihat kita, teguran kita, maka kita telah dapat merebutkan dia kembali. Dan hal yang kedua, jika dia tidak mendengarkan kita juga, maka metode yang kedua yaitu menghadirkan 1 atau 2 orang sebagai saksi. Agar lewat kesaksian orang-orang ini, maka keterangannya itu tidak dapat disangsikan lagi. Jadi menguatkan kita di dalam menghadapi orang yang melakukan kesalahan ini. Lalu bagaimana kalau dia tidak mau mendengarkan lagi nasihat kita? Ada lagi tawaran yang ketiga, yaitu hadirkan dia di tengah-tengah persekutuan jemaat. Apakah di POK Sunter ini sudah pernah melakukan itu? Belum, kayaknya sudah, tapi tidak melewati yang baik. Tahap pertama, tahap kedua langsung menghadirkan. Nah, di sini melibatkan seluruh jemaat, banyak orang, agar dapat memperkuatkan keterangan. Ya. Karena kesalahan itu harus diselesaikan. Tidak boleh didiamkan begitu saja. Karena akan mempengaruhi akan kehidupan daripada jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi yang pertama adalah tegur secara 4 mata. Yang kedua, hadirkan 1 atau 2 saksi. Yang ketiga adalah menghadirkan dia di tengah-tengah jemaat. Nah, jika ketiga-tiga metode ini atau langkah ini sudah dilakukan, tetapi tidak juga
dia mendengarkan. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, alias pemungut cukai. Lalu apakah saudara dan saya harus membenci orang itu? Atau menyingkirkan dia daripada kehidupan kita? Mengutuk dia, menghakimi dia? Tidak. Tetapi kita terus mengasihi dia, mengampuni dia, dan mendoakan dia. Dan biarkanlah saja Tuhan yang berperkara atas kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau di dalam jemaat kita mungkin metode-metode ini atau tahap-tahap ini belum begitu diterapkan, ya, karena masih begitu langka bagi kita. Tetapi kalau di gereja-gereja yang bersinode, maka ada satu tindakan yang dinamakannya tindakan disiplin gereja atau siasat gereja. Jika seorang warga jemaat ataupun pelayan Tuhan kedapatan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dilakukanlah tindakan tersebut. Tujuannya yaitu agar menertibkan, mendisiplinkan jemaat. Dia di dalam satu pengembalaan khusus. Dan untuk sementara waktu bagi seorang pelayan, dia dinonaktifkan untuk sementara waktu dari tugas pelayanannya untuk menjalani pengembalaan secara khusus dalam beberapa waktu. Kemudian dia boleh kembali lagi untuk menjalankan tugas dan pelayanan sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena dia harus menjadi contoh dan teladan, menjadi panutan bagi jemaat. Demikian pun jemaat dikenakan juga tindakan disiplin gereja atau siasat gereja. Mungkin untuk sementara dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan itulah merupakan pelayanan saya sebagai pendeta Gereja Protestan Maluku. Dan itu terjadi di tengah-tengah gereja kita. Dan bukan saja tindakan itu berlangsung di tengah-tengah gereja, tetapi naik sampai ke tingkat sinode. Kalau gereja secara lokal tidak dapat menangani akan persoalan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selaku gereja, maka kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harusnya kita mampu dan berani untuk melakukan tindakan seperti ini, yaitu menegur, menasehati seseorang yang jika saudara dan saya melihat atau mengetahui apa yang telah dilakukannya, maka kita harus mengingat, memberitahukan kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita sungkan, kita malu, kita tidak enak hati untuk menyampaikan apa yang sudah dia lakukan yang di luar garis Tuhan. Karena itu tadi, ya, kita takut, kita sungkan, kita malu, tidak enak hati. Karena dia mungkin adalah teman baik saya, atau dia adalah orang yang berpengaruh di tengah-tengah persekutuan kita. Takutnya kalau kita mengingatkan dia atau kita menegur dia, dia akan tersinggung, marah, kecewa, lalu meninggalkan kita, meninggalkan gereja, memutuskan persahabatan dari kita dan sebagainya. Nah, cara-cara kerdil, cara-cara pemikiran kita yang kerdil seperti inilah yang akan mempengaruhi akan
kehidupan di dalam berjemaat kita. Karena budaya malu, sehingga kita membiarkan kesalahan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu terus ada di dalam tengah-tengah kehidupan kita, persekutuan kita. Mendiamkan saja. Itu kan bukan urusan saya. Itu kan urusan dia dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita, menegur kita, sekaligus menasehatkan kita, agar kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai wakil Allah yang telah diberikan kuasa, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyampaikan yang demikian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita melakukan itu? Firman Tuhan saat ini telah memaparkan. Tuhan Yesus pun telah memberikan nasihat kepada kita untuk melakukannya melalui tahap-tahap metode pengembalaan pertama, kedua, dan ketiga. Jika kita tidak berhasil di dalam melakukan itu, maka pandanglah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita tidak boleh membencinya, menolaknya, menyingkirkan dia, atau mengutuk dia, menghakimi dia. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita adalah mengampuninya dengan segenap hati, mengasihinya, mengampuninya, dan teruslah mendoakan dia. Karena dengan sendirinya ketika saudara dan saya melakukan hal itu, maka kita telah menuntun orang tersebut dengan kasih, dengan tindakan kasih yang kita nampakkan. Kita dapat menuntun orang tersebut, membawa dia ke dalam terang Tuhan Yesus, yaitu menangkap dia, menyambut dia untuk memperoleh keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan saat ini mau mengajar kita untuk menegurlah dan menasihatilah sesama kita di dalam kasih, di dalam damai sejahtera. Bukan dengan mempermalukan dia di hadapan orang banyak. 4 mata artinya supaya dia dengan kita yang mengetahui. Kalau di dalam gereja berarti dia dengan pendeta yang dinamakan konseling pastoral. Ini berada di dalam kasus pastoral. Jadi ada percakapan antara pendeta dengan yang bersangkutan, orang yang melakukan kesalahan secara 4 mata. Jadi ada kode etik. Kita harus dapat menyimpan rahasia pelayanan, bukan dijadikan sebagai bahan untuk kesaksian bagi orang banyak, menceritakan kesalahan orang lain kepada sesama kita. Tetapi ada cara-cara yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. 4 mata artinya melindungi dia supaya tidak mempermalukan dia di hadapan orang banyak. Jadi teruslah lakukanlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk terus mengasihi, mengampuni, dan mendoakan orang yang tidak mau mendengarkan nasihat kita. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dengan demikian kita menuntun orang tersebut untuk masuk di dalam terang Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah minggu pagi saat ini
kita akan menjadi saksi atas pernyataan Saudara Santos Yohanes yang menyatakan berpindah agama dari Katolik menjadi Kristen Protestan dan menjadi anggota Jemaat POK TNI AL Sunter. Dan Saudara Santos ini sudah menjalankan pengajaran agama Kristen Protestan selama lebih kurang 2 bulan. Untuk itu saya persilakan Saudara Santos Yohanes untuk menyatakan pernyataannya. Cek. Perkenalkan, di sini saya sebagai umat atau jemaat baru. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Santos Yohanes. Mulai dari detik ini, jam ini dan hari ini juga, saya menyatakan bahwa hari ini saya untuk berpindah dari Katolik ke Kristen Protestan. Dengan ini surat pernyataan pindah agama. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Santos Yohanes, tempat dan tanggal lahir Silit 15 Mei 1990. Pekerjaan perawat, agama sebelumnya itu Katolik, alamat bertempat tinggal di Jalan Ganggeng 10 nomor 51 0107 Jakarta Utara. Dengan ini saya mengaku menyatakan diri dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya sebagai saksi bahwa terhitung hari ini Minggu 6 September 2020 saya telah berpindah dari agama terdahulu saya yaitu Katolik menjadi pemeluk agama Kristen Protestan dan masuk menjadi anggota jemaat gereja POK TNI AL Sunter, dan saya bersedia mentaati tata gereja POK TNI AL Sunter serta peraturan-peraturannya. Demikian pengakuan dan pernyataan ini saya buat dengan benar atas dasar keinginan diri saya sendiri, tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bubuhi tanda tangan. Dan saya yang mengaku Santos Yohanes, dan sebagai saksi dari gereja ini yaitu ada Pendeta Ibu Lisie Patiapon dan Ibu Astrid Antahari. Demikian pernyataan saya di hari Minggu ini untuk berpindah dari agama Katolik ke Kristen Protestan. Demikian saya ucapkan, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat bersama dengan umat di sepanjang segala abad dan tempat. Maaf, saya persilakan Pak Santos tetap di tempat. Jemaat bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita berdiri.
untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan taburkan kepada kami. Biarlah mengambil tempat di tanah hati kami, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menyimpan firman-Mu, membawa dalam kehidupan kami, melakukannya di dalam setiap pelayanan dan kesaksian kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat POK Sunter. Tuhan, Engkau mengenal kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kami, keluarga, pribadi, dalam segala pergumulan hidup kami. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa menaungi, mewarnai akan kehidupan kami. Tuhan pun anugerahkan kami dengan berkat kesehatan, agar kami tetap sehat dan kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang sakit. Tuhan memberkati Ibu Sukarsi Bain, Bapak Henry Pangeribuan, Ibu Aspita Tampu Bolon, Bapak Ateng suami dari Ibu Lili Ateng, Ibu Rosana Saragi Boro Hutapea, Ibu Meti Kusoy, Ibu Lilik Nikiyulu, Saudari Yohana Lubis, Ibu Siaan Boro Mangungsong, Ibu Sihol Sinaga Boro Gultom, Ibu Tio Rungun Gurning, Ibu Margaret Kaunang Singal, Bapak Yonatan Sembiring yang saat ini Tuhan sedang melaksanakan kateterisasi jantung di Rumah Sakit Omni. Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati Bapak Yohanes Sembiring. Demikian pun Bapak Robi Manuputi, Bapak Maringan Luhut Gultom, Ibu Elizabeth Silitonga, Bapak Sembiring. Tuhan, anak-anak-Mu yang telah hamba sebut satu persatu nama mereka yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit, dengan setiap penyakit yang mereka derita. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita bagi mereka untuk tetap berharap kepadamu. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka gunakan menjadi berkat bagi mereka. Hamba berdoa bagi jemaat yang saat ini bersukacita atas berkat anugerah Tuhan yang diterima oleh mereka di sepanjang bulan September ini, khususnya mulai dari tanggal 6 sampai dengan 11
mereka yang berulang tahun pribadi, bahkan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Sulaiman Siagian dan Ibu Rusmauli Julida Borus Sormin, Bapak Karel Mas Patela dan Ibu Hariningsi Mas Patela, Bapak Dikson Pangaribuan dan Ibu Sarlota Watilingas, Bapak Erwin Sinaga dan Ibu Reni Adriani Delanghale, Bapak Mason Kaseger dan Ibu Prodens Martinus, Bapak Andreas Johansen dan Ibu Deborah Kristina Romuat, Bapak Tony Lamnano dan Ibu Anita Rosalina. Tuhan, kiranya di usia pernikahan dan usia kelahiran yang baru, Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam segenap hidup mereka. Dan mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Bapa kehendaki daripada kami. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan di Pok Sunter. Tuhan memberkati kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang melibatkan diri dalam pelayanan di tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami mohon berilah agar kami saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Kami boleh berpegangan tangan, mendukung, menopang, menunjang dalam segala kelemahan, keterbatasan, bahkan kelebihan yang ada pada kami. Kami sehati, sepikir, setujuan untuk tugas pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan memberkati seluruh program kerja, biarlah semuanya berjalan dengan lancar untuk memajukan akan pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, senantiasalah Tuhan memberkati para pemimpin kami dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, memimpin bangsa negara kami. Ketika bangsa kami menghadapi akan virus COVID-19 yang belum berakhir, yang masih melanda dunia bahkan Indonesia, Tuhan tolonglah pemimpin kami agar dengan hikmat Tuhan mengambil cara yang tepat untuk dapat mengeluarkan kami dari persoalan seperti ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semua selaku masyarakat Indonesia, selaku warga gereja untuk taat mengikuti segala aturan-aturan atau himbauan-himbauan yang diturunkan oleh negara, pemerintah, bahkan gereja dengan mematuhi segala protokol kesehatan. Dan kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya ampunkan kami, baharuilah hidup kami, agar kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan angkat, Tuhan lalukan, Tuhan enyakan akan pergumulan kami dengan virus COVID-19 yang masih melanda dunia dan Indonesia. Tuhan memberkati pasien virus COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dengan dokter, perawat, yang saat ini Tuhan izinkan mereka di garis depan untuk melayani. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan Roh Kudus, mereka dapat bertindak melayani di atas segala golongan. Anak-anak Tuhan boleh sembuh dan kesembuhan ilahi Tuhan nyatakan kepada mereka. Terpujilah Tuhan Yesus, kami akan melangkah menikmati hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami yang baru di minggu yang baru ini. Kami mohon Tuhan senantiasa pegang tangan kami, atur langkah kami, teguhkanlah iman percaya kami, agar dimanapun kami pergi, kami berada, kami melakukan perintah Tuhan yang baru saja kami dengar melalui kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami pergi dan kami berada, kami menghadirkan shalom bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Ini doa dan syukur yang boleh kami angkat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pundi-pundi persembahan tidak diedarkan. Silakan jemaat memberikan persembahan pada kotak yang sudah disediakan, yang berada di depan, di belakang, dan di atas balkon. Pada nyanyian lagu bait pertama, jemaat dimohon untuk tetap duduk, dan setelah instrumen jemaat dapat memberikan persembahan. Dimohon pada saat memberikan persembahan, jemaat untuk tetap menjaga jarak saat memberikan persembahan. Terima kasih. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan ucapan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Efesus 5 ayat 2 yang menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Silakan berdiri. Mari jemaat kita doakan persembahan ini. Tuhan Yesus, sumber berkat dan karunia, kami percaya seluruh kelimpahan dan kecukupan yang kami terima berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Saat ini kami mempersembahkan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan. Karena itu, mampukan kami untuk terus mempersembahkan yang terbaik kepadamu.
Ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat 6 September 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Pada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi Sekretariat POK TNL Sunter pada setiap jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9.00 sampai 15.00. Pengumuman ibadah minggu dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 pukul 9.00 bertempat di gedung Gereja POK TNL Sunter. Pelayan firman Pendeta Rusmauli Julida Boru Sormin STH. Beliau dari Gekindo. Ibadah rumah tangga sektor A, B, C dilaksanakan secara online pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pukul 19.00 dengan tema penyembahan dan Allah yang transenden. Pelayan firman Pendeta Ruth Tentero STH. Ibadah Komisi Pelayanan Anak dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 dengan tema Ruben berani bertindak benar. Kakak guru sekolah minggu yang melayani Kak Riki. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 8.00 dengan tema Yusuf menolong saudara-saudaranya. Kakak yang bertugas Kak Devi. Ibadah Komisi Pelayanan Remaja dilaksanakan online melalui aplikasi Google Meet pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 10.00 dengan tema Tiada Payung untuk Berteduh. Kakak pelayan Kak Evi Gustina. Dan pada tanggal 13 September 2020 pukul 10.00 dengan tema Keraskan Suara Kebenaran dilayani oleh Kak Augita Gabriela. Jika jemaat ingin mentransfer persembahan syukur dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening bendahara gereja POK TNL Sunter nomor rekening 1250078998770 Bank Mandiri atas nama Tuana Boru Pandiangan dan mohon bukti transfer disertakan. Diberitahukan pada jemaat bahwa telah dibentuk tim multimedia dan tim sound system POK TNL Sunter dengan surat tugas bernomor 13 POK TNL Sunter /9/2020 dan nomor 14 POK TNL Sunter /9/2020 pada tanggal 3 September 2020 yang menjadi tim multimedia sebagai berikut. Diaken Joni Setiawan, Diaken Boy Freddy Marpaung, Diaken Natalsan Mabilaka, Diaken Paulus Nugroho, Bapak Erwin Sinaga, Saudara Daniel Saputro, Saudara Marcel F. Raung, Saudara Dimas Prasetyo, Saudara Jordan Mabilaka. Dan sementara yang jadi tim sound system adalah Diaken Natalsan Mabilaka, Diaken Paulus Nugroho, Bapak Immanuel Tarigan, Bapak Matius, Diaken Joni Setiawan, Bapak Erwin Sinaga, Saudara Daniel Saputro, Saudara Marcel F. Raung, Saudara Dimas Prasetyo, dan Saudara Jordan Mabilaka. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tidak membawa anak usia di bawah 13 tahun pada saat ibadah minggu dilaksanakan.
Diberitahukan pada jemaat bahwa kotak Natal 2020 sudah mulai dibuka pada hari ini, Minggu 6 September 2020. Dimohon partisipasi dari semua jemaat. Terima kasih. Diinformasikan susunan panitia Natal 2020 dan Pasca 2021 sudah terbentuk dan ditugaskan kepada Majelis Jemaat POK Sunter dengan susunan panitia sebagai berikut. Ketua Penatua Yunus Tande Padang, Wakil Ketua Penatua Maurits Peraung, Sekretaris Penatua Reni A. Dalang Hale, Bendahara Penatua Tuana Baru Pandiangan, Seksi Acara, Koordinator, Penatua Jendalit Sembiring dengan anggota Diaken Astrid L. Antahari, Penatua Anwar Sanusi, Penatua Kantipeni, Diaken Dedi Teta, dan Seksi Dana, Koordinator Diaken Rudi Manurung dengan anggota Diaken Paulus Nugroho, Penatua Yosepong Membalik, Penatua Yosifen Limbong Alo, dan Seksi Pelengkapan Koordinator Diaken Natalsan Mabilaka. Anggota Penatua Andreas Bethasar, Diaken Handris Y. Unpapar, Diaken Boy F. Marpaung, Seksi Diakonia, Koordinator Diaken Milanita J. Ulansari, anggota Diaken Irani Susilo Sutopo, Diaken Murini Mangandil. Seksi Konsumsi, Koordinator Diaken Linda Pakpahan, anggota Diaken AVYC Runtuwene, Penatua Alfrida M. Tandilintin, dan Seksi Dokumentasi, Koordinator Diaken Joni Setiawan. Laporan Keuangan. Saldo Bendahara Gereja POK TNL Sunter per tanggal 6 September 2020 total Rp73.529.998. Saldo dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja POK TNL Sunter per tanggal 6 September 2020 sebesar Rp216.853.829 dengan perincian saldo Minggu 6 September 2020 sebesar Rp19.853.829. Saldo deposit Bank Mandiri sebesar Rp200 juta. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Lise Patiapon STH yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pada keluarga Bapak Charles Akihari, keluarga Ibu Lili Ateng, keluarga Franklin PM Sinai, dan SL atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan terus melipat gandakan berkat bagi saudara. Terima kasih pada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pada pemusik, song leader, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat minggu ini dibacakan. Dan setelah ibadah hari ini selesai, jemaat dapat melihat tayangan ibadah di YouTube Gereja POK TNL Sunter. Dan warta jemaat ini juga sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di POK TNL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri dan kita angkat pujian pengutusan nyanyian Kidung Baru 200 baitnya yang pertama. Orang sedih mengerang.
Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.